Yang berhak dipuji itu Allah, bukan yang lain. Makanya kalau ada kita dipuji orang, kita kembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita masuk ke bagaimana sikap kita terhadap kesalahan, tapi yang pasti kita coba dulu sedikit membahas tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini penting. Di dalam surat Al-Fatihah ini banyak tergantung makna tauhid, makna ibadah. Dan Al-Fatihah ini adalah rukun salat. Kalau tidak kita baca Al-Fatihah ini, maka gugur salatnya. Artinya tidaklah sah salatnya. Sangat penting. Bahkan kita wirid-wirid, pengajian, apapun, maka Al-Fatihah ini selalu kita bawa. Maka dikatakan Ummul Quran. Jadi kalau Ummul Quran, ibunya Al-Quran, sangat penting. Nah, ketika seseorang hamba Allah itu melaksanakan ibadah salat, tatkala dia paham dengan Al-Fatihah itu, maka ini akan menunjang tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan dia dapatkan itu. Tapi ketika dia tidak tahu memaknai Al-Fatihah, maka sesungguhnya seperti air mengalir saja salat itu. Yang ngalir aja, ngalir atau tumpah lah. Artinya tidak ada dalam kehidupan yang mendapatkan makna dari Al-Fatihah itu. Nanti kita coba sedikit membahasnya. Saya lihat ini kok tegang-tegang kali nih, serius kali saya lihat di wajah-wajah. Biasa-biasa saja ya. Serius saja, apa karena ini ya belum sarapan, apa karena baru bangun, ya kan? Bapak Ibu yang saya muliakan, sedikit sekilas kita ceritakan Al-Fatihah ini, intisarinya ya. Al-Fatihah itu adalah mempunyai makna tersendiri di dalam Al-Quran. Paling tidak ada di sini 5 makna dari Al-Fatihah. Ada makna tauhid. Ada makna keniscayaan hari kemudian, memang benar itu ada hari kemudian, hari kiamat maksudnya. Lalu ada namanya ibadah, penekanannya ibadah. Lalu ada namanya pengakuan tentang kelemahan manusia. Dan yang kelima, keanekaragaman manusia, mencakup ya. Makanya bilang Ummul Quran. Berarti di sini dia ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Coba kita lihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu maknanya tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Yang berhak dipuji itu Allah, bukan yang lain. Makanya kalau ada kita dipuji orang, kita kembalikan kepada siapa? Subhanallah. Tengok wak ni belakang-belakang ni rajin kali ibadah, mati ya. Mana tahu dia disebut rajin kali aku tengok ibadah belakang-belakang ni. Subhanallah, hebat kali wak. Dipujinya kita. Tak usah sebutkan boleh. Subhanallah, jangan. Dalam hati saja. Subhanallah. Alhamdulillah. Jangan kita balas. Wak aku tengok udah taubat sekarang. Alah bukan kayak kau, Bapak. Jangan. Menambahi dosa. Artinya di sini maknanya tauhid, yang berhak dipuji itu adalah Allah. Coba lihat tasbihnya, bacaan-bacaan salat kita semua pada waktu rukuk dan sujud itu semua bertasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu rukuk. Baru kalau dia sujud kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, semuanya pujian-pujian. Inilah bukti bahwa salat itu memang memuji-muji Allah. Makanya setelah itu kita ucapkan Assalamualaikum. Apa itu? Selamat kita. Jadi makna yang pertama dari tauhidnya, dari kalimat Fatihah itu adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin, makna tauhid. Cukupkah itu? Maka dilanjutkan ayatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih lagi yang penyayang. Benar enggak Allah itu pengasih lagi yang penyayang? Benar. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat, tapi merasakan. Itu Rahman Rahimnya Allah.
pada saat tertentu hati bapak itu ada tenang, itu kasih Allah. Pada saat tertentu keinginan untuk beribadah, itu kasih Allah. Lalu kita dikasih Allah cobaan, apa kita mengasihi Allah? Kasih sayang Allah. Coba lihat yang saya sampaikan pengajian sebelumnya, bagaimana sebenarnya Luqmanul Hakim dengan anaknya pergi satu kampung, lalu anaknya kena duri unta, memang dicoba sehingga dia ke kampung itu tidak terjadi, tidak sampai dia ke sana karena dikasih Allah luka anaknya dalam sangat berat sekali sehingga dia 3 malam berhenti istirahat. Sampai kampung dituju, ternyata kampungnya terbakar. Apakah Allah tidak sayang? Sayang. Ar-Rahmanir Rahim, Allah pengasih penyayang itu benar dan kita harus yakini itu. Ini tauhid. Kenapa disebutkan di sini alhamdulillah puji-pujian? Kenapa enggak ada kalimat-kalimat lain? Kenapa tidak qul huwallahu ahad di sini disebutkan oleh Allah? Karena ini adalah langsung kena kepada hambanya kasih sayang Allah, dan karena adanya pujian-pujian itu, karena adanya kasih Allah itu, maka kita harus memuji-muji Allah, jangan yang lain, apalagi dukun. Jangan cepat bapak ibu kagum dengan orang, akhirnya apa? Selesai kecewa gitu, ya kan? Makanya saya katakan adalah jangan cepat mengagumi siapapun dalam hidup ini. Karena yang berhak kita puji, berhak kita kagumi adalah Allah Rabbul Jalil. Ini tauhidnya, Pak. Pernah ibu berharap sama manusia? Pernah. Pernahkah ibu kecewa sama manusia? Sama Allah? Kalau orang beriman dan beramal soleh tidak pernah kecewa sama Allah. Minimal kita punya masalah banyak. Pas sholat hilang masalah. Habis sholat teringat lagi masalah. Ini bukti bahwa pada saat ingat Allah kita tidak ingat masalah. Jadi inilah dia yang pertama maknanya tauhid. Satu. Yang kedua, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, raja. Apa maksudnya ini? Di sini buktinya memang adalah hari pembalasan tuh. Keniscayaan hari kemudian. Ini hari Minggu, hari kemudian yang abadi itu apa? Hari akhirat, akan kiamat dunia ini. Ada itu, ada. Malik Yaumiddin, yang maha menguasai hari kemudian. Siapa? Allah. Makanya kita ini nggak ada apa-apanya, Pak. Aduh, nggak ada apa-apanya. Harus yakin, walaupun bapak ibu belum pernah ke sana, sama aku juga belum pernah. Belum ada yang pernah ke sana. Tapi harus diyakini, maka sesungguhnya kalau tauhid itu harus ada, tidak serta-merta harus pakai akal, tapi dengan keyakinan. Makanya ada rukun iman yang ke-6. Apa itu? Percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Siapa yang membuat bapak bisa kemari? Bapak sendiri? Enggak. Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita bisa kemari. Allah. Nanti di hari, kenapa kita harus meyakini ada hari pembalasan? Berarti nanti apa yang kita lakukan di dunia ini akan ditanya, mulut akan dikunci semuanya, maka akan berbicaralah anggota tubuh kita ini. Kalau kita di persidangan, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Tapi di persidangan Allah, benar memang benarlah, salah memang. Tidak perlu panggil saksi lagi orang di sana. Wahai malaikat, bolehkah aku hadirkan saksi? Tidak berlaku. Udah tubuh kita ini saksi kita. Kakiku lah yang menjalankan ya Allah ke masjid ini untuk majelis taklim. Kamu bilang apa? Ha? Akulah kupingnya ya Allah mendengarkan majelis taklim. Keningku inilah ya Allah yang sujud pada waktu qabla subuh dan subuh. Apa lagi yang mau kita bilang? Apa yang mau kita ngeles lagi? Nggak bisa. Kalau hari ini bisa, di mana? Di jalan. Udah pergi jalan kamar mandi. Gue boleh pergi dia. Nah, itu ngeles namanya. Udah pergi kau. Udah di jalan ini. Tunggu aja lah. Rupanya di jalan mana? Di jalan mau membuka pintu keluar. Kan itu. Bisa kita tipu-tipu. Inilah maksudnya Malik Yaumiddin. Di saat kita bacakan Al-Fatihah di sholat itu, kita yakini, ya Allah, ada hari pembalasan.
Kalaupun aku nanti mati ya Allah, salat ini tubuhku ini jadi saksi ya Allah. Makanya disebutkan salat itulah awal dihisab yang pertama di yaumul kiamat. Kenapa maknanya semua di situ? Harus kita yakini bahwa hari kemudian itu ada. Mati kita, hidupkan balik, digimbal lagi kalau ada dosa kita, digimbal, dihajar yang masuk. Saya mau teringat begini, kata Ustadz Basalamah. Ada beberapa pendapat ulama ini tentang mati sedikit. Orang yang mati syahid itu di medan peperangan itu seperti matinya digigit semut. Itu di peperangan ya, gigit semut, berarti sakit juga kan? Itu menurut para ulama. Ada yang mengatakan nanti dia di yaumil masar, di alam barzah nggak ada siksa kubur, langsung yaumil masar langsung dapat surga. Saya mau bilang begini, gigit semut itu syahid mati di medan peperangan. Kalau kita gigit apa gitu? Allah. Makanya saya bilang hanya orang-orang beramal solehlah yang bisa memudahkan matinya dalam ketika datang sakaratul maut. Malik yaumiddin, maka ada di pembalasan. 2. Yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu minta tolong. Di sini adalah maknanya ibadah. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita nih Bapak Ibu diciptakan ini bukan karena untuk lain-lain, nggak ada yang lain. Kalian ini kuhidupkan, kuciptakan kata Allah, cuma satu fungsinya, nggak usah kalian macam-macam. Apa fungsinya? Hanya ibadah, selesai. Kau cari makan ibadah, niatkan untuk memenuhi keluargamu. Kamu majelis taklim ibadah, jangan karena orang lain. Kau mau bekerja ibadah, bukan karena yang lain. Makanya dikatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Apapun urusan kita di dunia ini karena Allah, semuanya adalah karena Allah, maka itu adalah disebut dengan ibadah, ikhlas karena Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, kita diciptakan walaupun punya mobil kita banyak, rumah yang mewah, sebenarnya itu untuk ibadah. Kalau lebih, sisihkanlah. Mana pintunya? Sedekah, zakat, infak, wakaf, itu pintunya. Kalau sehat badanmu, pergilah ke masjid. Mana lagi tempat kita mau menghadap kalau tak ke masjid? Coba. Kemana kita lagi? Nggak ada lagi tempat. Ke rumah? Nggak yakin lagi. Kita mau beribadah di situ. Masjid ini tempat orang untuk sujud, untuk silaturahim, untuk memotivasi, mendorong untuk orang beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kami menyembah padamu ya Allah. Makanya disebutkan dalam surah At-Taha itu tentang sholat. Zikirlah, bagaimana kamu mengingatku, maka sholatlah sebagai bentuk ingat kamu kepada aku. Jadi kita ini hidupnya hanya untuk beribadah, tidak ada cerita lain. Sehat badan, bawa untuk beribadah. Punya harta yang banyak, bawa untuk beribadah. Nggak ada harta, sabar, banyak untuk ibadah. Baikkan sangka kita kepada Allah. Habis itu mati kita, insyaallah suul khotimah. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada di situ. Iyyaka na'budu, menyembah. Yang keempat, wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya di sini adalah pengakuan tentang manusia ini, kita ini siapa gitu. Kalau bahasanya yauma aku ini siapalah gitu. Kita ini pengakuan di surah Al-Fatihah itu ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu iyyaka wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu pengakuan kita kepada Allah. Ya Allah, aku udah nyembah samamu, aku juga hanya minta tolong kepadamu. Bagaimana minta tolongnya? Ya Allah, hidup ini banyak kali persoalan. Kadang-kadang aku imanku lemah, kadang-kadang imanku hilang. Kalau begitu ya Allah, menghadapi dunia ini ya Allah, aku minta padamu ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku ya Allah ke jalan yang lurus, jangan bengkok-bengkok, tolonglah ya Allah. Kira-kira kan gitu itu. Itu di mana kita baca? Dalam surah Al-Fatihah. Aku minta samamu ya Allah, tempat minta itu hanya Engkau ya Allah. Apapun ya Allah,
terutama yang kuminta ya Allah bukan rezeki, bukan mobil, bukan rumah ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan aku petunjukmu ya Allah dalam hidup ini ya Allah. Supaya apa? Supaya ya Allah, bagaimana penunjukannya? Itulah dia supaya kita ini mampu dalam hidup garis lurus. Baru yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu terakhir disebutkan keanekaragaman manusia. Tunjuki aku jalan yang lurus. Seperti apa? Siratal ladzina, seperti orang-orang yang kau tunjuki yang dulu, para nabi, para ulama, sahabat-sahabat. Bukan orang-orang yang kau berikan kesesatan. Artinya apa? Manusia ini aneka ragam. Ada yang Abu Jahal, ada yang Abu Lahab, ada Muhammad. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang setengah baik. Inilah keanekaragaman. Begitu kalian ada keanekaragaman ini, jangan sekali-sekali kita memponis ataupun menjustis. Inilah maksudnya. Ada orang yang nggak sholat, sudah kau? Jangan. Ayo. Inilah keanekaragaman. Makanya, mohon maaf ibu ya, orang kalau udah habis sholat pasti baik, harusnya. Coba, dia paham keanekaragaman manusia ini. Ada yang sholat, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang tidak. Pantaskah kita menjustis orang? Pantaskah kita masuk neraka? Tidak. Kita ini hanya Allah. Inilah keanekaragaman manusia. Hambaku, kau nggak usah justice orang, kau cukup mengajak. Ingat, khairun nas anfa'hum linnas, kata Allah, sebaik-baik manusia itu berempat untuk diri orang lain. Cukup itu aja yang kau buat. Gak usah kau fitnah sini, gak usah kau benci orang, udah gak usah. Kira-kira gitu. Makanya begitu habis orang sholat, kita ucapkanlah assalamualaikum, selamat. Karena kita sudah selamat, kita bilanglah selamat sama kanan dan kiri. Inilah dia sebenarnya. Ditambah lagi mau wirid, baca Al-Fatihah, semua. Nah, kalau ini yang kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan makna dari Al-Fatihah ini bisa kita lakukan. Yakinlah Bapak Ibu, tidak ada yang kita takutkan dalam hidup ini. Pada saat kita nanti ini bawa, ya itulah karena keragaman manusia. Oh iya, ini bilang Allah itu. Pada saat kita nanti kita adalah saatnya melakukan ketidakbaikan, lalu kita cari istighfar, inilah keanekaragaman. Maka paling tidak sekedar mengawali ini, inilah dia beberapa makna dari Al-Fatihah. Pertama, makna tauhid, keniscayaan hari kemudian, ada ibadah di situ, ada pengakuan tentang kemanusiaan, kelemahan manusia. Maka yang kelima, ada keanekaragaman. Nah, persoalannya kita masuk ke, kadang-kadang kita ini kan buat salah gitu kan. Bagaimana sikap kita? Saya tidak katakan kita ini orang salah semua, tidak. Artinya ada pepatah Arab, al-khata'u wal nisyan li sifatil insan. Setiap khilaf dan salah adalah pada diri manusia. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kesalahan ini? Apa yang mau kita lakukan? Paling tidak, Bapak Ibu, pertama, akuilah kalau memang itu salah. Itu. Kadang-kadang kita ini gini orang mendeling bilang, enggak, begini, enggak, macam sok tahu dia. Makanya ada pepatah, pintar tak terikuti, bodoh tak terajari. Ampun apa namanya? Ada enggak orang seperti itu? Tapi enggak di sinilah, di mana-mana, termasuk di sini. Oh enggak. Jadi mana-mana lah pokoknya. Jadi namanya manusia. Jadi artinya kalau kita udah salah, akui memang salah. Kemana akui salah? Allah. Salah ini ada dua, salah kepada Allah, salah kepada manusia. Kalau salah kepada Allah, udah minta ampun, udah kita bahas itu istighfarnya. Bagaimana cara minta ampun pada Allah? Sekarang salah kepada manusia, akui aja, nggak usah gengsi, nggak usah gengsi. Ini kadang-kadang suami dan istri itu umumnya yang lebih gengsi itu suami. Aku pun kena itu. Benar. Yang lihat ini, gini, apa kita ada semacam alasan-alasan
buang badan, kata orang gitu, buang badan. Bukan gitu, Bu. Bilang aja iya sudah gitu. Sebenarnya fotonya itu kan di handphoneku memang itu waktu dulu itu dikirimnya, pada minta fotonya dia. Tolonglah kirimkan fotonya, lama nggak jumpa. Hati-hati nih loh Pak, yang reuni ini ngeri nih, ya kan? Udah 20 tahun nggak jumpa, reuni lawak jumpa, cantik lah nampak. Orang udah lama dulu nggak beli makeup minta sama bapaknya dia. Sekarang dia punya suami yang kaya. Kita udah punya rezeki, yang laki-laki ini ya dia nampak awak tampan, awak nampak dia cantik, wajar lah, biasa itu. Itulah setan tuh. Jadi kalau manusia tidak mau kesalahan itu, ini dia sikapnya kepada salah. Coba lihat dalam surat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalati tsumma yatubu min qarib fa ulaika binullaha 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Jadi bertaubat kepada Allah, akui, Allah akan mengampunkan. Jangan banyak ngeles. Satu. Ada kira-kira tadi Pak yang saya sampaikan itu begitu di sini? Nggak ada lah ya. Ada Pak. Kalau ada diam-diam aja Pak, jangan cuci tangan, nanti nampak kali. Nah, yang kedua, apa sikap kita terhadap kesalahan? Pasti kita ini punya salah semua. Segera bertaubat dan minta maaf pada orang lain. Kalau sama Allah salahnya, bertaubatlah. Ini udah kita bahas. Nggak usah tunda-tunda Bu taubat itu. Ini kan kita puasa tanggal 13 atau enggak tanggal 12 ya, bulan 4 April ya. 4. Masih lama kok, nanti aja lah. Jangan. 2 minggu lagi mati Bapak, selesai. Jadi artinya begitu kita buat kesalahan, akui tadi sudah, istighfar sudah, minta ampun. Ya Allah ya Rabb, ampunkan aku ya Allah. Memang ya Allah, cantik ku tengok kawan kita waktu SMA itu. Ya Allah, aku bawa dia makan 3 kali ya Allah. Lupa aku biniku ya Allah ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Kira-kira gitu. Begitu aku makan berdua dengan dia, dipegangnya tanganku, ya Allah. Lupa aku ya Allah sama anak biniku ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Udah blokir nomornya. Apakah membutuhkan silaturahim? Tidak. Lebih banyak mudaratnya kalau aku simpan nomor ini ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Sudah, WA-nya blokir, nomornya jangan dulu. Mana tahu entah dia meninggal entah apa, maka kuatkanlah iman. Bapak Ibu yang saya muliakan ya. Jadi segeralah bertaubat. Udah gitu apa? Minta maaf. Umi, Ibu, tapi jangan terlalu jelas sekali, habis Ibu nanti melayang piring. Udah minta maaf aja, jangan bilang aku udah 4 kali. Jangan ceritakan 4 kalinya lagi Pak. Bahaya itu, enggak usah lagi. Saya aku minta maaf, Papa minta maaf ya Bu, begini ya Mia gini. Oh ya, jangan ceritakan udah 4 kali kami makan di sini. Jangan ceritakan lagi 4 kali makannya. Yang penting minta maaf saya sudah. Supaya jangan kulkas pun terbang. Itu enggak terangkat ya kulkas itu. Nah, ini dia segera bertaubat. Lalu minta maaf. Yang ketiga, tidak menumpukkan kesalahan pada orang lain. Nah, ini bahaya. Awak salah, tapi dikambing putihkan orang. Sebenarnya aku enggak. Kalau enggak karena dia enggak kayak gini. Bahaya. Pernah kita gitu ya Bu ya? Pernah, enggak usah cerita. Jadi kita bilang, kalau enggak, sebenarnya aku enggak. Pada dasarnya aku enggak mau, betul. Tapi itulah diajaknya aja aku. Tak kenapa lah gitu. Maulah aku. Jadi kayak gini lah. Jangan salahkan orang lain ketika kita sudah melakukan kesalahan. Baik sama Allah. Jangan salahkan. Ya Allah, ya kayak gitu. Aku kayak gini. Sebenarnya aku enggak mau ya Allah, ya Rabb. Dia kok bisa kaya ya Allah. Aku duhanya, aku tahajud. Dia enggak. Jangan kait-kaitkan ke orang. Kita akui kesalahan, jangan timpa-timpakan kesalahan kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menumpukan kesalahan pada orang lain. Lalu yang keempat adalah
pasrahkan diri sama Allah. Kita taubat pun kalau nggak pasrah, Bu, nggak laku juga itu. Pasrahkan, ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.